Kita akan memulai ibadah hari Sabat kita pada saat hari ini, tanggal 15 Agustus atau tahun 2025, tanggal 22 bulan Av 5785. Kita akan memulai ibadah kita tepat jam 6 waktu Indonesia Barat. Kita akan memulai ibadah kita saat hari ini. Kita berdoa dahulu. Baru kata Yahweh melek awalam bersama Adonai Yesus Masih. Kami akan memulai ibadah kami ya Bapak Yahweh. Kami membawa jantung hati kami kepadamu sebagai persembahan kudus pada saat Sabat ini, yaitu seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami melaksanakan Torah-Mu, kami melaksanakan perintah-Mu pada hari Sabat. Kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh roh kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih belum datang, yang masih ada di perjalanan. Engkau memberkati mereka. Yang sakit Bapak Yahweh menyembuhkan, yang kekurangan Bapak Yahweh mencukupi, dan yang mempunyai kelemahan tubuh Bapak Yahweh memulihkan, yang mempunyai kelemahan ekonomi Engkau pulihkan. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mengucapkan syukur pada saat hari ini dengan sepenuh hati kami, segenap hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami kepada Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesus Masih Ruach Kodes. Haleluya. Amin. Kita akan menyalakan menorah. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam, asir kisfanu pamiswota, basir panu lahitat wahadik nersel sabar. Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Amin. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Amin. Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami dan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh yang maha kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan kepada kami. Amin. Yahweh Elelion, Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengenalan akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang menjadi juru selamat kami. Amin. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, Yesus terang dunia. Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita bangkit berdiri. Kita lantunkan Shema Yisrael. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto
seka, uvekol medoeka, sikleka, behataleka kamoka. Haleluya, amin. Avenu seva samayim itkadasinka. Bapa kami yang ada di Samayim, dikuduskanlah namamu. Tafo malkutka ya resonka kefas Samayim ken beres. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang di Samayim terjadi di bumi. Elaken ku kenutan lanu hayo. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslah lanu el kaitenu kefisil solkim kam anahmu lakotim lanu. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, akan bagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Veati venu lidinision kinkol tesenu mindara. Jangan membawa kami dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kileka malakau bea kepura bea tiferet. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Wele me olami amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Waktu dan tempat saya berikan kepada pemimpin pujian untuk memimpin acara ibadah kita hari ini. Shabbat Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini untuk semua karena kemurahan dan kebaikan Bapak Yahweh. Mari kita awali ibadah sahabat kita pada malam hari ini dengan pujian kemurahan Yahweh.
Puji Bapa Yahweh, hanya Bapa Yahweh yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita pujikan segala puji syukur. Bapa Yahweh adalah Bapa yang maha tinggi. Mari kita pujikan pujian Kiata Yahweh El Elyon.
Dia akan membuka jalan kita dan menolong hidup kita. Mari kita pujikan pujian Tuhan tak pernah gagal. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, kita pujikan pujian Iko Aha. Hallelujah.
Kita mau mendengar dan menerima dapat Elohim. Dan biar setiap orang yang percaya akan diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Kita pujikan pujian Aku Percaya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Yahweh sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Yahweh sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Yesusku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Yahweh sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Yahweh sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Yesusku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Yesusku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Yesusku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Waktu saya persilakan kepada Bapak Ibu. Kita senantiasa berdoa untuk
kita senantiasa berdoa untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa untuk puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Kita persembahan pujian ini yang sangat luar biasa kita persembahkan kepada Bapak Yahweh. Lebih dahulu kita berdoa. Baru kata Yahweh Melek Olam, kami mengucapkan syukur ya Bapak Yahweh. Kami mempersembahkan puji-pujian kami ini kepadamu. Seberapa yang kami dapat pujikan, seberapa yang kami dapat lantunkan suara kami, namun inilah yang keluar dari lubuk hati kami untuk menghormati, untuk memuliakan namamu. Inilah yang kami persembahkan ya Bapak Yahweh. Kami mengucapkan syukur. Kiranya ya Bapak Yahweh, kami semua diberkati dengan puji-pujian ini. Dan diberkatilah Bapak Yahweh yang Maha Kudus atas segala puji-pujian kami. Bapak Yahweh, sebentar lagi kami mendengarkan dafar-Mu. Kiranya dafar-Mu ini dapat membukakan pikiran hati kami dan membuat kami terpenuhi dan dikenyangkan oleh dafar firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus Masya Ruach Kodes, kami sambut dafar firman hari ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Kami bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Pokok bahasan kita atau firman Tuhan yang yang diberikan kepada dari Bapak Yahweh kepada saya, ini berjudul haruskah atau haruskah kita memakai pakaiannya orang Yahudi seperti ini? Seharuskah kita memakai pakaian ibadatnya orang Yahudi? Ya, kalau kita kasih question mark, harus atau bolehkah kita memakai pakaian ibadahnya orang Yahudi, padahal kita ini bukan orang Yahudi? Ada yang mengatakan bahwa kita ini ke Yahudian. Ada lagi yang mengatakan kita ini Yahudi KW. Apa itu artinya Yahudi KW? Apa KW dikata? Yahudi yang bukan asli. Ya, kalau Yahudi kualitas ikut-ikutan, bukan aslinya. Ada yang mengatakan ini adalah bukan jubah doa, Bapak Ibu. Saya lepas dulu. Ini bukan jubah doa, tetapi ini selendang. Ini gak layak kita pakai. Kita orang bukan Yahudi, gak harus kita pakai. Ya, kita gak usah harus memakai ini. Mari Bapak Ibu, nanti kita belajar. Apakah betul bahwa ini hanya pakaiannya orang Yahudi? Lalu kita ini bukan orang Yahudi. Gak usah melu-melu. Ya, gak usah ikut-ikutan orang Yahudi. Kita ini orang Indonesia, Katanya. orang Jawa. Ya, karena kita ini hidup di daerah Jawa disebut orang Jawa. Gak usah pakai gini-ginian ini. Apa gunanya? Yang penting kan hati kita menyembah kepada Tuhan. Tuhan kan maha mengerti. Kok ikut-ikutan pakai selendang? Apa itu? Saya kemarin mendapatkan di YouTube itu ada khotbah. Apa itu? Itu selendang, nggak usah dipakai. Nggak ada ayatnya di kitab suci. Ayo, kita cari, ya toh. Saya tadi sepertinya bawa tali ke depan, bawa apa sih ke depan, mungkin di itu ada ya. Di meja belakangnya Pak Yosef. Waktu sudah saya bawa ke depan, sepertinya sudah saya bawa tadi. Depan nanti kita terangkan bersama ya. Sebenarnya ini kalau ada slide-nya luar biasa, ini bisa menjelaskan. Oke, Bapak Ibu. Ya. Seperti saya tadi sudah bawa, tapi gak apa-apa lah. Ini sudah ada yang minjami. Ya. Dari Bu Dina, makasih Bu Dina. Apa itu talit?
Talit ini nih Bapak Ibu. Kiri-kiri. Di talit ini nih. Kainnya ini talit. Ya. Talit itu adalah secari kain. Secari kain. Ya, untuk menutup tubuh. Menutup tubuh pada waktu berdoa, saat doa. Untuk menutup tubuh saat berdoa. Nah, talit ini menutup tubuh secara doa. Menutup itu dalam bahasa Ibrani-nya kesut, menutup. Tapi kalau secara kain ini artinya talit. Ya, kalau secara kain ini, secara kainnya artinya talit. Ya, talit. Kalau menutup tubuh namanya kesut, bahasa Ibrani. Kesut. Nah, ini artinya jadi kalau sudah untuk nutupi tubuh ini artinya kesut, untuk tutup tubuh untuk berdoa dalam bahasa Ibrani-nya. Tapi kalau yang secara kainnya itu disebut talit. Nah, mari kita baca di dalam kitab Devarim 22 ayat 12. Mungkin Pak Sugierto bisa temukan Devarim itu atau ulangan. Devarim atau ulangan 22 ayat 12. Ulangan 22 ayat 12. Engkau harus membuat tali yang terpilih bagi dirimu pada keempat sudut kain penutup tubuhmu. Ya, engkau harus membuat terpilih. Terpilih itu artinya pelintiran. Kalau bahasa Jawanya ditampar, bukan ditampar di ini, tapi di apa? Dipelilit. Disulam, dianyam, menganyam benang, menganyam benang atau dipelirit. Ya, kalau orang Jawa mungkin dipelirit. Nah, seperti ini. Kita harus membuat benang yang terpilih atau terpelirit, atau kalau orang Jawa bisa dianyam atau pelintir atau ditampar, ya, dianyam. Nah, itu perintah Bapak Yahweh. Kalau kita melihat atas ayat mulai dari perikopnya itu, perintahkanlah kepada Musa, perintahkanlah kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Yehudi, ya, kepada Bani Israel. Israel, ya, kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Yehudi. Tapi kalau Yahudian salah. Kalau dikatakan Yahudian salah. Salah. Kalau dikatakan Israelan. Benar. Nah, banyak orang mengatakan, para pendeta dulu pada waktu saya masih aktif di gereja, kita ini adalah Israel rohani. Dari mana? Kita jabarkan di kata L. Kalau kita spasi gini, berarti ini berbunyi Yasar. Ini L. Ini Yasar. Ini L.
Ya kan? Kalau dibaca ke sini Yasar El. Yasar itu artinya jalan lurus. El itu Elohim. Kalau Bapak Ibu tidak mau dikatakan Yasar El, dikatakan jalan sesat mau. Dikatakan jalan jahat mau enggak? Gak mau. Oh, saudara itu jalannya jahat. Mau enggak? Enggak mau. Kita harus cari jalan yang lurus, jalannya Elohim. Berarti kalau kita belajar cari jalan yang ikuti jalan yang lurus, jalannya Elohim, berarti kita disebut Yasar El dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesianya Yasar ini jalan lurus, El ini Tuhan. Kita mengikuti jalan lurusnya Tuhan. Betul nggak betul? Betul. Bapak Ibu mau juga dalam Yasar El? Mau. Kalau saya nyebut Israel betul apa salah? Betul. Banyak orang Bapak Ibu tidak mau sekarang ini. Zaman sekarang ini zaman rawan. Ada orang mengibarkan bendera Israel aja dianggap dukung Israel. Salah tafsir. Mereka tidak mengerti kita, iman kita sores atau akar, bahasa Ibrani sores. Akar kita, iman kita itu dari Yasar El. Siapa Yasar El? Yakub. Kalau orang yang di luar sana mengaku agamanya kental, ngaku nggak dengan Yakub itu seorang nabi? Ya, kalau mereka ngaku adalah Yakub itu seorang nabi, ya berarti mengakui Yasar El. Yakub itu dikasih gelar Yasar El. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Yasar El atau Israel. Berarti Yakub itu berjalan lurus mengikuti Elohim. Berarti kita pun yang mau belajar jalannya Yakub, jalan yang diikuti Yakub, berarti kita juga boleh dong kalau kita pakai simbolnya Yasar El. Oke, dari situ. Mari kita baca lagi. Ini yang diperintahkan tadi untuk memakai penutup tubuh atau talit, ini jemaat Bapak Ibu. Jemaat itu keseluruhan bangsa Israel. Kalau imam atau pemimpin itu Harun dan Mose. Harun itu imam, Mose itu pemimpin jemaat. Itu nanti beda pakaiannya. Ya kalau kita belajar ini waktunya buat saya sesak singkat-singkatnya itu ya. 2 jam paling lama harus bisa kelar. Nah, kalau imam itu namanya bukan lagi talit, tetapi atau ma'il. Ma'il ini artinya jubah. Lalu di dalam depan jubah panjang dari atas sampai ke bawah itu bahasa Ibraninya ma'il, Bapak Ibu. Lalu di depan sini ini dipasangi efod namanya. Nah, efod itu sebesar kertas begini, kita taruh di sini depan ini. Di sini ada 12 batu menandakan 12 suku Israel. Ada Isakar, Zebulon, Benyamin, ya sampai kita baca itu ada 12 orang, termasuk Yehuda. Yehuda orang-orang menyebut agama Yahudi. Sebenarnya bukan agamanya Yahudi, Bapak Ibu. Nggak ada agama itu kalau kita melihat di Torah. Rencananya Bapak Yahweh untuk menyelamatkan manusia itu bukan agama. Hanya orang-orang dulu salah tafsir, mengelompokkan bahwa orang yang mengikuti Yasar El atau mengikuti Torahnya Bapak Yahweh disebut agama Yahudi. Lalu setelah Yesus Bapak Yahweh turun ke dunia menjadi manusia mengorbankan darahnya di kayu salib untuk semua orang disebut agama Kristen. Karena Masiah itu diganti namanya menjadi Kristus. Agamanya menjadi Kristen. Lalu agama Kristen ini bukan agama Israel. Nggak usah campur dengan Israel.
berarti itu memutus jalannya Bapa Yahweh untuk menyelamatkan manusia. Memutus jalannya Bapa Yahweh mau menyelamatkan saudara dan saya. Memang turunnya di Israel, tetapi Bapa Yahweh akan menjangkau seluruh dunia untuk diselamatkan. Bukan hanya bangsa Israel toh, bukan orang Yahudi saja. Di kitab Wahyu ada 144.000 orang yang menjadi tua-tua di Samayim itu orang Yahudi atau orang Israel. Makanya kalau kadang-kadang orang itu salah paham, elon atau bahasa Jawa elon-elonen, ikut-ikutan. Wah itu agama Yahudi. Cari di kitab Kejadian sampai Wahyu kalau ada agama Yahudi, saya mau ikut doktrin orang itu. Ya, saya mau ikut. Wes agama Yahudi piye? Tak melu. Tapi di situ nggak ada agama Yahudi. Torah itu bukan agama orang Yahudi, tetapi Torah itu adalah rencana Bapa Yahweh untuk biar manusia itu berbuat baik, supaya manusia itu jalannya benar di hadapannya Bapa Yahweh. Ya, paham Bapak Ibu ya? Lalu kita melihat sekarang tadi mengenai Mail tadi. Semot pasal 39 ayat 22. Kitab Semot, kitab Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 39 ayat 22. Dan dia membuat jubah efod, suatu karya seorang penenun, keseluruhannya dari benang nila. Nah, dari benangnya ini benang nila. Nila itu artinya biru. Biru itu bahasa Ibraninya tekelet. Nah, tekelet warna biru yang ini Bapak Ibu. Makanya kok sheet ini kok mesti ada warnanya biru. Ini warnanya tekelet. Tekelet itu sebangsa keong kalau di sini. Tetapi keong itu kan di belakang itu ada darahnya yang bening. Tetapi kalau di Israel namanya lason, ya toh. Lason itu warnanya biru. Berarti untuk pewarna benang, bukan dari kimia, harus dari alam, ya toh. Dari cason ya, cason itu dari di sana. Nah, sekarang kita kembali berarti jelas kalau di situ jubah itu untuk imam, lalu di dadanya ada efod. Efod itu jenis gini kain. Lalu di sini ada 12 batu. Ini menandakan 12 suku bangsa Israel. Itu untuk imam dan para pemimpin. Tapi kalau bagi kita itu disebut talit. Ya, ini saya gosok dulu. Berarti kita ini yang dasar L sudah saya hapus. Nah, nama penutup tubuh tadi kesuk atau kesuk. Lalu kalau talit ini nanti kita mulai hitung Bapak Ibu. Talit. Nah, coba mulai kita hitung pakai gematria. Huruf T itu berapa? 400. Huruf Yod 10. Huruf Lamed 30. Huruf T 80. Huruf T ini Pak. T berapa? 9. Coba ditambah 449. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 9 berapa? 17. 17 satu tambah 7 berapa? Tetap balik 8. Tetap kembali ke 8 berarti kaya hidup yang kekal. Berarti kalau kita memakai talit ini
Kita ditandai oleh Bapa Yahweh, kita calon yang mempunyai hidup yang kekal. Jangan ngomong ini selendang, nggak usah kita pakai. Ada filosofinya. Ada filosofinya Bapak Yahweh. Kalau Bapak Ibu punya anak, ya, terus didaftarkan jadi tentara, ya, itu tadi perintahnya Yahweh atau enggak? Yang di Keluaran pasal 39-22 tadi, perintahnya Bapak Yahweh. Kalau Bapak Ibu punya anak jadi tentara, oh bangga, anakku jadi tentara. Betul, bangga nggak Bapak Ibu? Betul. Dapat seragam nggak? Dapat. Seragam tentara. Kalau tentara itu goreng, kalau polisi itu coklat, ya kan? Nah sekarang Bapak Ibu anaknya sudah jadi tentara, Baju coklat. ya, berangkat pagi-pagi mau ke kantor, ke satuannya, ternyata bajunya nggak dipakai, pakai kaos oblong. Tolak. Datang ke kantor, ditolak apa dipecat? Disel Pak. Dengan komandannya diapakan kira-kira? Hukum sih. Ditendang, bisa dipukuli, ya. Wes, semua lengkap. Tetapi simbol bendera merah putihnya nggak dipakai. Ditendang nggak? Ditendang. Ya. Berangkat wes, semua lengkap. Tapi sepatunya nggak dipakai. Tendang juga. Tetap ditendang. Sepatu dipakai, celana dipakai, semua lengkap. Tapi lambang pangkatnya di sini nggak dipakai. Tendang nggak Pak? Juga. Harus lengkap. Semua peralatan atau seragam itu harus lengkap. Sekarang gak usah terlalu tinggi. Sekarang punya Bapak Ibu punya anak, sekolahnya SD. Di SD situ kalau hari Senin sampai Rebo seragamnya biru putih atau merah putih. Aku keras seneng karo merah putih. Anakku tak nggeni biru putih atau hijau putih. Kira-kira di sekolah itu gimana? Merasa sendiri nggak? Gak iso bergaul dengan temannya. Seragam murah podo, balik. Betul? Ini talit, ini seragam atau kebanggaan Bapak Yahweh. Alma mater, yaitu kalau anak sekolah. Bukan seragam itu harus sama, bukan. Ini adalah suatu pakaian kebanggaan. Atribut kebanggaan. Kalau tentara itu atribut kebanggaan. Nah, kalau sudah latihan sampai gulung-gulung walaupun sudah buluk, ya, walaupun sudah kena apa aja, tetap dipakai. Itu atribut kebanggaan tentara. Nah, kita ini sudah dikasih talit. Itu artinya ta tet lamet yot tau. Ini kalau kita jumlah 449. 4 ditambah 4, 8 tambah 9, 17, 1 tambah 1, 8. Berarti kita ditandai, kita calon mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya di hadapan Bapak Yahweh. Amin. Kalau kita nggak mau pakai hari ini, wah. Nah ini Bapak Ibu, sekarang ini saya melihat banyak namanya teologi yang pengganti. Nah, aku itu yang mau pakai seragam itu, ya. Tetapi seragamnya enggak seragamnya yang seperti itu, warna tekelet, ada tali. Wah kurang api, aku lebih api neng. Apa itu yang disuruh oleh Musa itu, oleh Muse? Oh, Muse itu bisa nyuruh karena diperintah oleh Bapak Yahweh, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang disalin Yahweh itu disalin, namanya disalin menjadi Tuhan, Tuhan.
Bukan namanya saja yang disalin, talinya ini disalin Bapak Ibu. Para bapak-bapak pendeta di sana, di luar sana, pakai ini yang panjang gini, ya. Di sini pakai seperti apa itu kain yang besar di sini, ya. Kalau anu seperti apa? Segitiga begini. Ini lehernya, ini ada kainnya di sini ke belakang. Nah, ini lehernya di sini. Terus di sini ada selendang lagi diserempangkan ke sini. Gambarnya salib. Terus gambarnya lagi apa itu ya? Ya. Itu namanya apa Bapak Ibu? Setola. Dari bahasa Yunani sebenarnya sama dengan talid, tetapi di bahasa Yunani kan setola. Selendang sampur. Kalau orang Jawa sampur. Tapi itu tanda kebesaran. Tanda kebesarannya pemimpin di satu jemaat. Tapi talitnya nggak mau sama seperti yang dipakai, yang disuruh oleh Bapak Yahweh. Aku mau bikin sendiri lebih baik. Betul nggak Ibu? Ya. Kita kemarin sama Pak Sugiarto, Pak itu sebenarnya talit loh Pak yang dipakai itu. Ya. Tapi mereka sebut, kalau Pak Pendeta saya tahu saya setola. Entah dari organisasi lain apa namanya. Nah itu kita masih di situ. Makanya Bapak Ibu, kita tahlil itu apa secara kain atau selendang. Untuk penutup itu bahasa Ibrani-nya kesut, penutup tubuh. Nah, setelah itu kita melihat di dalam apa itu kalau perjanjian baru pada waktu Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus pakai talit? Nah kita lihat, kita itu harus seperti Yesus. Kalau dulu kita itu harus seperti Yesus katanya ya dulu. Tapi kalau sekarang kita tahu nama Yesus itu nama sebenarnya Yesus, kita harus seperti Yesus. Apanya? Perbuatannya, pakaiannya, seragamnya, tanda kebesarannya. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu nggak pakai tali, bisa nggak masuk sinagoga? Tidak boleh. Bisa ngajar nggak kira-kira? Nggak oleh. Mau masuk nggak pakai tali. Sekarang ini loh Bapak Ibu ya. Sekarang, kalau Bapak Ibu mau ke tembok ratapan atau tembok barat, kalau nggak pakai ini kepa, nggak boleh Bapak Ibu. Nanti akan tahu artinya kepa itu apa. Kita belajar. Talit itu jumlahnya 8, ya. Kita cari berikutnya. Sekarang kita poin yang kedua. Sudah, poin 1 sudah selesai. Kita masuk poin kedua. Ya, makanya sekarang banyak pendeta ini kalau khotbah lehernya dikasih putih di sini, terus di sini selendangan setola, ya. Itu sebenarnya mau pakai tali seperti kita, tapi nggak sama dengan yang disuruh oleh Bapak Yahweh. Sekarang kita lihat sekarang. Sit. Nah, sit itu artinya rumbai-rumbai dari benang atau rendo bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya rumbai-rumbai atau jumbai. Ya, jumbai seperti ini. Nah, ini ada klewer-klewernya ini. Ini disebut jumbai-jumbai atau rumbai-rumbai atau rendo kalau orang Jawa. Ya. Nah, ini artinya ini kalau bahasa Ibrani ini namanya sit, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat dulu sit ini gematriannya berapa? Tahu T berapa? 400 ditambah 10. Sadi berapa? 90 ditambah 10. Sadi berapa? 90. Berapa jumlahnya? 520. Jumlahnya 6
600. Ya. 10 90 tambah 10 100. 10 tambah 90 tambah 10 100. Berarti kan sudah 200 ditambah 400 ada 600. Nah, kayak saya katakan di sini ada sheet ini Bapak Ibu. Nah, sheet ini ada benangnya. Macam Ini sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah bendolannya ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 8 dengan 5 berapa? 13. Berarti 600 ditambah 13. Ini sama dengan misfot. Misfot ini adalah peraturan atau yang harus di dalam Torahnya ada jumlahnya misfotnya atau poinnya ada 613 poin. Apa saja misfot itu? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Kasihilah orang tuamu seperti dirimu sendiri, kasihilah sesamamu manusia. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayah ibumu. Itu jumlahnya kalau kita jumlah semua di dalam kitab itu ada 613. Berarti Torah ini kalau setiap itu kita harus tunduk. Kita ini di lambang sudah terbaca di sini. Kalau kita pakai talit, memakai talit di sini, berarti kita mau melaksanakan 613 itu. Amin Bapak Ibu. Kita harus siap melaksanakan 613 itu. iso ra iso. Iso ra iso kudu iso. 613 itu iso ra iso kudu iso. Harus dilakukan. Tapi bukan begini Bapak Ibu. 613 apa toh? Kabotan iku nggawa. Kok iso menungso nglakoni? Bapak Yahweh itu bodoh apa gimana? Kok nggak peraturan kok 613? Manusia gak kuat kok dikongkong lakoni. Ya saisamu. Berarti kalau Bapak Yahweh suruh ngerjakan ini berarti manusia sebenarnya mampu. Manusia ditipu oleh setan. Oh kamu itu orang berdosa, gak kuat lakoni 613. Jangan dilakukan wes. Batal, gak usah tak beritek. Apa? Kalau Anda melakukan ini 613, ya toh? 613 ini yang Anda lakukan 612 terus mati kurang siji, batal kan nebus warga. Wes aja nglakoni ora abot. Bapak Yahweh tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu setiap dulu sebelum Tuhan Yesus datang ada namanya Hari Raya Yom Kippur. Hari Raya pengampunan. Jadi setiap orang yang tidak mampu melakukan 612 sehingga sampai mati, yang dilakukan hanya 20 sampai mati, tetap diterima. Tapi mau melakukan, tapi nilainya cuma 20, ya diterima. Ya, nanti Bapak Ibu akan tahu di sini. Sheet ini jumlahnya 613. Jadi di sini ini sudah ngandung 613. Lalu di sini Bapak Ibu ada bundelannya tadi berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 1, 2, 3, 4 di tengahnya. Nah, yang biru di sini ini, yang pertama ini bundelan di sini. Yang pertama, ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini ada benang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada lilitan Bapak Ibu. Lilitan pertama ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, ini benangnya ini. Jumlah benangnya ini Bapak Ibu. Ini 10, ini 5, ini 6, ini 5 keluaran. Kalau ini 10 keluaran, 10 lilitan. Ini 5 lilitan. Yang ini 6 lilitan. Putaran gini. Nah, kalau 10, 5, 6, 5 berapa jumlahnya? 26. Jumlahnya 26. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sama dengan 10 ini yod, Ya. 5 ini he, 6 ini waw, 5 ini he. Berarti berbunyi ya, Yahweh. Jadi di benang yang dilihat ini sudah berbunyi Yahweh. Nah, ini tadi sudah, tadi sini Bapak Ibu, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5 bundelan. Ditambah 8 berapa? 13. 5. Ini kan 5 bundelan. Terus ditambah benangnya ini 8. 5 ditambah 8? 13. 13 ini huruf Ibraninya adalah Had. 1. Ini 1, 8, 4. Berapa? 13. 5 dengan 8 berarti 13. 13 ini berbunyi Ehad. Berarti kalau di sini sudah berbunyi Yahweh Ehad. Yahweh satu-satunya. Yahweh itu satu dan satu-satunya. Paham Ibu? Jadi Anda kalau sudah ibadah tetapi nggak memakai, nggak mau punya tali tapi nggak mau pakai, sama dengan tentara masuk kantor nggak bawa seragam, nggak bawa baju kebesaran. Makanya saya terangkan biar kalau Bapak Ibu punya tali dipakai, kalau belum punya mau beli atau mau gimana, bikin sendiri boleh, beli boleh. Kalau bisa bikin sendiri. Ada aturannya di kitab suci. Nah, sekarang kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini apa? 5 ini adalah Torah. Kitab Torah itu ada 5. Kejadian, Keluaran, Bilangan, imam. Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5. Kalau bahasa Ibraninya apa? Bereshit, Semot, apa? Bemidbar, Wayikra, Devarim. Nah, ada 5. Terus, nah ini sudah lengkap Bapak Ibu ya, sudah paham tentang sit-sit. Nah, sekarang kalau sudah punya tali seperti ini, nah ini saya hapus lagi Bapak Ibu. Nah, ini disebut jubah doa atau penutup untuk berdoa. Nah, di kepalanya ini atau atara itu mahkota, ya. Atara ini mahkota supaya nggak kebolak-balik. Yang di atas biar tetap di atas, nggak kebalik begini. Boleh nggak kebalik? Boleh, tapi maksudnya biar tidak kebolak-balik. Ini ada ininya disebut atara. Ada tulisannya Baruk Ata Yahweh Eloheinu Melek Haolam Asir Kitzvanu Bamiswota Besitatif Basitsit. Dimuliakanlah namamu ya Bapa Yahweh, Engkau yang telah memerintahkan kami untuk memakai sit-sit. Engkau yang telah memerintahkan, jadi kita memakai sit-sit ini diperintah oleh Bapak Yahweh. Kita bersyukur loh kita bisa pakai tali ini. Panjani Raiso. Kancanya nggak mau, ada mau tapi nggak sama. Nah, tapi di sini diberkatilah Bapak Yahweh yang telah memerintahkan kami ya untuk memakai sit-sit. Ini sit-sit semuanya disebut sit-sit. Sebenarnya sit-sit ini. Terus selendangnya ini disebut talit. Nah, ini bisa disebut talit, juga bisa disebut sit-sit. Ya, ini Bapak Ibu. Ini. Nah, ada tulisannya di sini. Kalau sudah bolak-balik moco yo iso, masuk saiki gak iso. Baru kata Yahweh Eloheinu Melek Haolam Asir Kitzvanu Bamiswota Besitsit. Nah, itu ya.
Saya yakin walaupun pakai ini angel, suatu saat bisa, gitu ya. Lama-lama iso. Nah ini sudah. Ini untuk jubah doa. Jubah doa atau pakaian penutup doa namanya. Penutup tubuh untuk doa. Ya loh, tubuh untuk doa. Ya loh. Ini untuk berdoa. Ada satu doa pagi. Ya loh. Doa itu tefilah, Bapak Ibu. Tefilah bahasa Ibraninya. Tefilah pagi. Itu jam berapa? Jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Maksudnya waktunya itu pokoknya kok terus jam 3 terus sampai jam 6 panggil berdoa, lek kuat ya ora apa-apa. Tapi waktunya batas akhirnya jam 6. Oh, bangun aku jam 4. Oh, masih ada kesempatan untuk berdoa. Bangun lagi jam 6. Oh, masih ada kesempatan berdoa terakhir. Tapi kalau sudah jam 7 sudah kita enggak ada, maksudnya bukan doa pagi lagi. Ya. Ini berarti kalau doa pagi ini disebut apa? Sakarin. Doa pagi ini disebut doa sakarin. Yang kedua, doa siang. Doa siang disebut minkah. Nah, minkah. Ini jam berapa? Jam 12 sampai jam 3. sampai jam 15. Ini doa siang atau doa minkah. Lah kumben kan biyen atau diwarai ngono kuwi. Ya karena mereka nggak pernah tahu sit-sit ini ya. Yang ketiga, doa sore. Doa petang. Nah, doa petang atau ma'arif. Jadi maghrib. Oh, agor maghriban. Mereka yang mengatakan maghriban itu niru kita. Nanya Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngerti berarti kecolongan. Ma'arifnya sudah dicolong orang lain. Berkatnya dicolong oleh orang lain, amin. Ayo, kalau kita nggak doa ma'arif berarti berkat kita dicolong oleh yang mau melakukan doa ma'arif. Nah, ini antara jam berapa? Jam 18 ya, sampai jam 24. Sampai jam 6 sore sampai jam 12 malam. Terus ada lagi 4 yang keempat untuk apa itu perayaan untuk hari raya. Nah, pada waktu hari raya kita harus pakai. Hari raya kita ada apa? Ada 7 apa 8? Hari raya kita ada 8 termasuk hari Sabat. Hari Sabat itu termasuk hari raya, Sabat mingguan. Ya toh? Kalau ini perayaan kita katakan ini Sabat. Sabat ini atau perayaan. Sabat mingguan itu setiap hari Sabtu, setiap hari Sabat. Ada Sabat tahunan. Sabat tahunan itu 7 hari raya. Apa saja? Ayo kita sebut. Pesa. Matsah, hari raya roti tidak beragi. Habikurim atau hari raya buah sulung. Terus Sabuot. Ada lagi Yom Teruah yang keenam. Yang keenam Yom Kippur. Yang ketujuh hari raya Sukot. Setiap hari raya termasuk Sabat mingguan kita harus memakai talit. Paham Bapak Ibu? Ya, untuk doa pagi yo pakai talit. Doa siang minkah yo pakai talit. Doa ma'arif
sudah ya juga pakai talit. Loh, kalau doa pagi gimana? Di situ saya punya bukunya. Kalau Bapak Ibu mau memperbanyak, mau belajar, boleh. Aku dulu nggak pernah gitu, doanya malah di kursi gini, berdoa gini, ini tangannya malah gini loh Bapak Ibu, gini ya. Itu ala Buddha Bapak Ibu, meditasinya orang Buddha. Tapi kalau kita berdoa duduk di kursi, itu namanya doa musab. Musab itu artinya kalau bahasa Jawa nongkrong. Bisa paham? Berdoa tapi sambil berdongkrong, duduk di kursi. Itu bahasa Ibrani musab. Boleh? Ya boleh selama ini kita berdoa seperti itu. Tapi kalau sudah ada yang tertib seperti ini tertulis di dalam kitab Daniel Bapak Ibu kalau kita mau belajar. Tapi hari ini saya kasih ayatnya. Ya ada di kitab Daniel. Daniel itu doanya 3 kali sehari. Nah, kita berdoa di sini. Sekarang kita lanjut berikutnya. Kita tadi sudah tahu ya di sini ada 5 Torah, yaitu Torah itu ada 5, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, Devarim. Sekarang Bapak Ibu, itu sama dengan kita di situ, yaitu di dalam Bereshit pasal 1 ayat 27, Aku akan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar saya, gambarku. Nah, manusia itu sudah diciptakan juga sama gambarnya dengan Bapak Yahweh. Kalau manusia itu seperti ini tadi yang digambarkan oleh Bapak Muryadi tadi, ya. Kalau kita nggak ngikuti perintahnya Bapak Yahweh, bisa sama nggak? Ya. Yo, kalau kita nggak ngikuti berarti nggak sama dengan Bapak Yahweh. Kita supaya menjadi segambar dengan Bapak Yahweh, sebenarnya kita itu segambar, tapi tidak mau kembali kepada fitrahnya atau gambar yang aslinya. Mungkin gambarnya sudah buruk, gambarnya berubah menjadi gambarnya apa yang disembah, gitu. Jadi yod he waw he di sini tadi, ya. Ini yod he, ini yod 5 10. He 5. Ya, wow, he. Nah, berarti kalau ini seperti manusia kan? Ini yod he waw he, yod ini kepala, ini tangan kiri, tangan kanan. Wow, ini tubuh kita. Di bawah ini kaki kiri, kaki kanan. Kita sudah sama. 5 tadi. Ya tahu yod he waw ini. 10 lilitan ini. Lilitan yang pertama 10 berarti yod. Lilitan yang kedua adalah 5 he. Lilitan yang ketiga 6 berarti wow. Lilitan yang keempat 5 yod he waw. Sama. Kalau kita memakai ini, berarti kita mengingat bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Bapak Yahweh seturut gambarnya. Kalau orang Jawa dulu berdoa itu disebut apa Pak? Sembah yang menyembah bayang-bayang, menyembah ayang-ayang. Nah, kalau manusia tidak bisa melihat bentuknya sendiri, kalau melihat bayangannya di situ, oh ternyata bayanganku itu seperti ini. Lalu manusia itu bayangannya siapa di sini? Yahweh. Manusia itu diciptakan seperti bayangannya Yahweh. Bayangannya Yahweh kita ini. Berarti kalau kita menyembah bayang-bayang atau ayang-ayang atau sembahyang, berarti kita menyembah ya
Kalau sudah sembahyang tapi yang disembah setan. Katanya nyembahyang sembahyang. Nyembahyang. Lah yang kecil itu Yahweh kok. Lo kok nggak mau nyembah Yahweh? Tuh mau nyembah setan. Ini yang konyol lagi. Orang Kristen diomong Yahweh, oh Yahweh itu setan. Ciloko orang yang seperti itu. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu. Sekarang kita melihat terusnya. Sekarang kita melihat catatan tadi saya di sini tadi mana ya? Kita melihat kita melihatkan sekarang poin yang ketiga ya. Yang poin kembali yang tadi yang kedua, yang ketiga kita melihat di dalam Markus 2 ayat 21 atau Matius dulu Pak ya, Matius 9 ayat 16. Kita masih kembali ke talit. Matius 9 ayat 16. Dan tidak seorang pun menambalkan secari kain yang baru pada jubah yang usang, karena tambalan itu akan mencabik jubah itu dan koyaknya menjadi semakin besar. Nah, jubah di situ dalam bahasa Ibrani-nya bukan mail, tetapi talita. Kembali di sini ya. Ya. Ini dan jubah di situ di dalam bahasa Ibrani-nya, bahasa kitab Matius 9:16 itu disebut talita. Talita itu talit seperti ini, selendang. Selendang doa, ya toh. Terus kita kembali baca. Ketemu talit di Perjanjian Baru. Markus 5 ayat 21. Markus 2 ayat 21. Markus 2 ayat 21. Dan tidak seorang pun menjahitkan secari kain. Markus 2 ayat 21 betul. Iya, 21. Ya. Tadi kan Matius 9 ayat 16. Ya. Nah, sekarang Markus 2 ayat 21. Dan tidak seorang pun menjahitkan secari kain yang baru pada jubah yang usang, dan jika tidak, tambalannya yang baru itu mencapik yang usang dan robeknya menjadi semakin parah. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita cari, ini lupa nggak tercatat saya Pak ya. Tersulit, saya cari itu. Ya, saya cari dulu. Bentar, sabar Pak ya. Tali takum. Coba saya carikan tali takum. Mana? Tali takumi. Coba ketik di situ tali takum ayat berapa Pak ya? Saya nggak nyatet ini. Markus 5 ayat 4 mungkin Pak ya. 41. Ayat 41. Ya, coba. Tali takum. Dan dengan memegang tangan anak kecil itu, dia berkata kepadanya, Talita kumi, yang bila diterjemahkan artinya, gadis kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, di situ terjemahannya agak beda. Coba yang di TB Pak. TB Markus pasal berapa? 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ini tali takum ini seolah-olah seperti mantranya Tuhan Yesus untuk membangkitkan orang. Saya dulu pernah diajak mendoakan anak yang sakit. Ini Pak Pendeta, saya berdoanya gini, oi tali takum, sembuhlah kamu anak yang berbaring di karena sakit. Apa betul tali takum itu kira-kira mantra Pak? Betul? Siapa yang tahu artinya tali takum? Apa? Hai anak kecil artinya. Nah, ini talit, ini ditambah gini talita, ditambah kum. Kum ini artinya bangun, bangkit.
Talita itu artinya di sini ada, kalau di dalam bahasa Ibrani ada di sini. Talitakum, di dalam atau yang ditutupi talit. Hai anak yang ditutupi talit, bangunlah. Karena apa? Anak itu sudah mati, ditutupi talit, tapi talitnya dipotong sisitnya, Bapak Ibu. Nah, ini sisitnya, di sini ada talitnya, ada gininya, ada sisit. Nah, kemarin seperti orang tua kita kemarin kan ditutupi talit, tapi sisitnya dipotong salah satu. Apa artinya? Dipotong ini kita berarti doa kelepasan, Bapak Ibu. Orang tua atau siapapun orang tua kita kemarin yang meninggal dunia, ya, itu talinya sudah dipotong. Berarti ikatan untuk melakukan Torah sudah selesai. Untuk mengampuni orang, untuk apa-apa sudah nggak ngampuni, sudah lepas, nggak punya ikatan, nggak punya hutang apa-apa. Seandainya orang tua saya kemarin itu melakukan Torahnya itu cuma nilainya 20 sampai mati, itu sudah diampuni, sudah digenapi oleh Yesus. di kayu salib oleh apa itu darah Yesua. Nah, saya kembali tadi. Kalau Torah itu ada 613, kalau Besorah itu ada 513. Berarti yang 100 ini darah Yesua. Yang harus kita lakukan cuma 513, bukan 613. Tapi melakukan 513 itu cuma 20 nilai ini. Ini sudah diampuni. Tapi kalau kita sampai mati, kita nggak mengampuni dosa orang lain, kita masih menaruh dendam kepada orang lain, kita kemarin apa yang terikat di bumi sudah terlepas. Jadi apa yang terlepas di bumi terlepas sampai samain. Apa yang terikat di bumi terikat sampai ke samain. Makanya kemarin orang tua kita Maya itu talitnya ini sisinya sudah diputus. Ya toh, sudah dilepas. Tapi talitnya masih ditutupkan. Makanya Tuhan Yesus berdoanya talit takum, talit takum. Orang yang di bawah talit itu bangunlah. Bukan talit takum itu bukan mantra. Tapi Tuhan Yesus ngomong, hei anak yang ditutupi talit, tangio, bangkitlah. Gitu maksudnya talit takum gitu. Nah, di sini makanya kalau ada orang hidup punya satu, punya kebencian, dendam sama orang lain, sampai ngomong begini, waktu cilaka, sudah aku sangat benci sama si dia itu. Sampai mati aku nggak mau mengampuni. Apalagi mati aku nggak ngelayat, nggak nginguk, nggak datang ke rumahnya layat kalau orang Jawa. Apa itu kalau bahasa Indonesia apa? Tajiah itu bahasa Arab, gitu. Ya kalau orang Jawa itu datang ke rumahnya untuk nyambang atau ikut berbela-sungkawa, gitu. Berbela-sungkawa, aku ragetun mati okai ragetun, blas. Ada yang seperti itu? Itu orang itu juga akan masuk neraka. Walaupun percaya pada Tuhan Yesus, walaupun pakai talit setiap berdoa, tetapi kalau nggak bisa mengampuni, sampai mati nggak ngampuni, itu berarti dosanya tetap terikat. Sak lembar rambut, makanya kalau ada pepatah, jalannya surga itu seperti rambut dibelah 7. Orang lain. Apa artinya itu? Kalau saya mungkin beda persepsinya. Jadi orang hidup ini kalau mempunyai salah atau mempunyai beban atau mempunyai benci kepada orang lain tidak besar. Sebesar rambut dibelah 7 ngikat hatimu sampai mati nggak terlepaskan, saudara juga nggak bisa masuk surga walaupun percaya Yesus. Ini kemarin kita buktikan, kan?
Nah, sebentar masih ada lagi ketinggalan. Jadi di sini seat ini ada jumlahnya berapa benangnya? 8. 8. Yang satu berwarna biru ini panjang. Yang panjang ini melambangkan Yesua. Dialah paling panjang, sabar, pak unggul. Dia yang lebih atau yang dituhankan, gambarannya Yesua yang kita sembah di sini. Tapi kalau talinya posisinya orang Yahudi itu sama, Bapak Ibu. Sama. Tapi kalau kita mesianik panjang yang biru. Aku dulu gak ngerti, baru beli begini nih. Lagi kok dopo sih tok ora podo potong. Akhirnya saya konsultasi sama teman, lo keliru sampean. Ini ada maksudnya. Ada Panjang bukan karena kedawan, tapi memang ada maksudnya, harus panjang satu ini artinya lambangnya Yesua yang lebih tinggi, yang lebih unggul, yang lebih mulia. bagiannya raja. Jam 6, jam 7, saya jam 8 jam, jadi masih 1 jam 20 menit. Ya, kira-kira 20 menit lagi ya selesai. Kita masuk poin yang keempat. Ya, poin yang keempat ini terakhir, Bapak Ibu. Ya. Kita cari di sini surban. Ini Pak, penghapus tadi. Serban atau kipa atau penutup kepala. Penutup kepala. Lah kipa ini kalau ditranslate atau sampai mungkin salah dengar ke bahasa Jawa disebut kopiah. Ya, Sebenarnya Pak. dalam bahasa Ibraninya, surban ini bahasa Ibraninya gini. Kira-kira gimana Pak bacanya? Sanip. Ya. Sanip membacanya. Sanip ini membungkus, artinya diterangkan membungkus dengan kain panjang. Cara membungkusnya diputar-putar sampai membentuk kubah. Ya, membungkus, diputar-putar sampai membentuk kubah. Kalau orang luar sana ada yang namanya surban, itu dari kain panjang, lalu diikatkan sini, lalu diputar-putar sini sampai tinggi seperti kubah. Nah, kubah itu asal kata dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan Petrus dalam bahasa Yunani. Ini artinya kipa. Kipa itu menjadi ke bahasa Arab menjadi kubah. Kubah itu seperti bukit kecil, dan di dalamnya ini ada rongga, ada gua-gua. Itu zaman dulu itu untuk berlari, perlindungan, pengungsian pada waktu bahaya. Jadi gini, ada bukit kecil, itu disebut kubah, membentuk gini tinggi. Nah ini ada gua, ada rongga-rongga. Orang-orang dulu itu yang disebut katakombe dalam bahasa Yunaninya. Orang-orang yang diperkusi, orang-orang yang dikejar-kejar, itu larinya ke gua yang bukitnya seperti ini. Ini disebut bukitnya ini bukit kubah atau bukit kipa, bukit batu karang, bukit karang. Wah, di sini bisa tinggal bertahun-tahun karena sembunyi di sini. Nah makanya Tuhan itu disebutkan batu karang perlindunganku. Ya, ada di Mazmur. Yahweh atau Tuhan itu adalah batu karang perlindunganku.
Nah, sehingga mereka supaya tetap mengingat Yahweh, tunduk kepada Yahweh, kubahnya Yahweh itu ditaruh di sini, dibikin seperti ini. Atau seperti kain yang disebut senip, itu yang diikat kepala seperti ini. Nah, ada lagi kalau orang perempuan yang pakai kain panjang, itu akar katanya namanya radat. Nah, radat ini menjadi radit dalam bahasa Ibrani. Itu berbentuk apa kalau orang perempuan tutup kepala. Radat ini asal kata radit ini asal kata dari radat. Kita baca di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-7. Coba. Tinggal 2 ayat ya. 2 Samuel ayat 5 Pasal 5 ayat 7. Dan Daud merebut kubah pertahanan Sion, itulah kota Daud. ya. Kubu. Nah, kubah dari kipa ini menjadi kubah, lalu menjadi kubu pertahanan. Jadi kubu pertahanan ini orang dulu seperti gini, mempertahankan diri, dia masuk ke gua, atau bisa dia dari sini bisa melemparkan senjata atau melemparkan panah kepada musuh. Nah, ini disebut kubah. Nah, mereka orang-orang Ibrani itu melambangkan Bapa Yahweh itu sebagai kubah atau kubu perlindunganku, sehingga ditaruh di atas kepala kita ini, kita menghormati Bapa Yahweh sebagai kubu pertahanan. Ada di dalam Mazmur pasal 18 ayat 2. Mazmur 18 pasal 2. Dan dia berkata, aku mengasihimu, ya Yahweh kekuatanku. Kekuatanku atau perlindunganku. Yahweh itu adalah batu perlindungan atau kekuatanku. Dia bersembunyi di batu kubah ini. Seperti ini. Jadi kita itu ketika kita sudah memakai kubah ini, kita itu merasa aman. Ada perlindungan Bapa Yahweh. Ada lagi yang namanya pasmina atau kerudung wanita itu, ya, itu tanda penundukan. Nanti ada ayatnya terakhir. Ini masih ada satu ayat. Yesaya 3 ayat 23. Yesaya 3 ayat 23. Cermin-cermin dan lenan yang halus dan serban-serban serta kerudung-kerudung. Nah, tadi kalau serban itu disebut ini sanib. Ini di keserban itu di dalam bahasa Ibrani dalam Yesaya 3 ayat 23 senipot. Nah, senipot itu akar kata dari sanib. Artinya ada kubah. Lalu kalau kudung itu selendang kain panjang, itu di dalam bahasa Ibraninya namanya radidim. Asal katanya radat. Radat itu kain panjang, bisa untuk tutup kepala seperti ini, atau bisa diikatkan di kepala. Itu disebut radat. Nah, akar katanya radat. Tapi di dalam satu menjadi kalimat seperti di beradidim. Maksudnya di dalam kerudung. Sekarang kita melihat ayat penutup. 1 Korintus 11 ayat 5. 1 Korintus 11 ayat 5 ayat penutup, Pak. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri. Karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang dikuduli. Setiap wanita yang berdoa bernubuat harus berkerudung. Kalau tidak berkerudung di hadapan Bapa Yahweh,
seperti seorang wanita yang kepalanya gundul. Seorang perempuan itu kalau kepalanya gundul jelek. Iya. Kalau ada orang yang baru kena kanker di kemo, Nah, kemo. itu kepalanya gundul, itu jelek. Jelek, menjaluk itu dikudungin. Mereka pakai kerudung, tapi bukannya kita itu Bapak Yahweh kalau memandang kita nggak berkerudung itu ada dianggap gundul, gitu loh. Di mata Bapak Yahweh kita tuh seperti nggak pakai kerudung, maksudnya nggak pakai kerudung sama dengan gundul. Nah lebih baik kita berdoa atau bernubuat beribadah pakai kerudung. Tanda penundukan kerudungnya ya ini tadi. Kalau orang-orang bisa dikerudungkan. Ada firman Tuhan, ada Yahweh, ada 613, ada Yahweh Eka. Tadi kan jelas di sini tadi. Jadi kalau kita itu sudah memakai ini, orang laki pun sudah memakai ini, kita sudah siap gerak, siap laksanakan. Ya kan? Kalau seperti tentara itu kalau sudah pakai baju tentara, siap gerak, laksanakan. Ya toh? Berarti kita pun kalau seperti ini pakai seperti ini juga siap gerak laksanakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, Yahweh katakan iya ya iya. Kalau tidak ya tidak, lebih dari itu jahat. Laksanakan Bapak Yahweh. 513 laksanakan siap. Seandainya pelatihnya tuh Bapak Yahweh, gelundung, ya gelundung. Walaupun di depan itu ada apa itu kotoran kerbau ya tetap gelundung. Isor. Ya. Itu kalau tentara. Nah kita ini kalau Bapak Yahweh katakan siap, jangan makan makanan yang semacam ini. Siap, nggak makan. Hari raya 7 hari raya siap, laksanakan. Ibadah Sabat siap, laksanakan. Semua harus siap. Kalau sudah pakai ini siap. Siap, isor. Ada nyanyian isor butuh isor. Mau nggak mau harus mau. Sudah paham Bapak Ibu mengenai talit? Kurang lebihnya walaupun saya terangkan ini mungkin masih banyak kekurangan, ya toh. Terima kasih. Cara saya menerangkan itu mungkin masih banyak kekurangan, tapi kalau sudah paling tidak membuka wawasan Bapak Ibu semua, baru. ya Bapak Ibu nggak ragu-ragu lagi pakai talit. Ini bukan pakaiannya orang Yahudi, Bukan. tapi pakaiannya orang yang percaya tunduk pada Bapak. Jadinya sampai di sini firman Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar bagi Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kita tetap ibadahnya tidak ada perubahan. Tetap hari Sabat. Sabat jamnya jam 6 dimulai. Ini tadi jam setengah 6 dimulai karena ada Bapak Muryadi Zakaria Muryadi ingin menyampaikan sesuatu. bersaksi. Bersaksi. Oke Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita bacakan sebelum doa penutup, sebelum doa berkat kita berjanji dulu kepada Bapak Yahweh. Acara Ade Baros. Anoki Yahweh Eloika Asir Hosteka Me'eres Misraim Nebait Hadap Abadim. Akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Loi Eleka Elohim Al-Karim El-Panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lota Seleka Pesel Wegotis Tawalahe. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lotisa Esem Yahweh Eloika Lasau.
Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk sembarangan. 4. Sakor et yom as-sabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kafet et avika et enika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lo tirsa, jangan membunuh. 7. Lo tikna, jangan berzina. 8. Lo tikno, jangan mencuri. 9. Lo ta'ane verekat saker, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lo ta'amot petrika, jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Kita berdoa, kita angkat tangan kita untuk doa rohani. Yevare kayave wismereka. Amin. Kenyasi roson. Ya Yahwe panaweleka wihuneka. Amin. Kenyasi roson. Yesaya panaweleka biasemleka sabo. Amin. Kenyasi roson. Baruk ata bayu, baruk ata bersade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baru upri petitka, upri amatka, upri venteka, sekara lateka, beasarat soneka. Engkau akan diberkati buah kandunganmu, diberkatilah kandungan ternakmu dan diberkatilah hasil tanahmu dan ternak-ternak. Amin. Baru kata boveka, baru kata besteka. Engkau akan diberkati pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Baru naga umisateka, diberkatilah bakulmu dan adonan. Baru kata Yahweh, Yesua Hamasia waruah hakodes kile olam fahid. Diberkatilah engkau Yahweh, Raja alam semesta kami di dalam nama Yesua sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati kita semua. Sahabat Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Sahabat Shalom. Terima kasih. Pinjol gak apa-apa, Pak. 2 kali gak apa-apa. Tapi tutupanmu. Aku mau baik. Siapa? Pak Andi lewat tutupan. Oh, Pak Mur. Pak Mur lewat. Yahweh,